Sobat Ngariksa, nah dari Dagestan, kan tadi kan sudah puasa nih, upawasa ya, di Perancis. Kemudian kita sudah cerita khatam Qur'annya juga, cerita mushaf Al-Quran dari India, ada kesamaan dengan kita, iluminasinya juga diceritakan tadi. Kemudian setelah baca Quran tadi, sholat Id. Nah, sekarang di dalam sholat Id itu ada satu yang dijelaskan tadi adalah khutbah Id. Manuskrip, ini kan serba-serbi, ini namanya juga serba-serbi ya. Di Nusantara khususnya itu luar biasa sekali manuskrip yang terkait dengan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, yang uniknya adalah karena masa lalu kalau khutbah itu manuskripnya itu tidak berupa kodeks, tidak berupa buku, melainkan berupa scroll, gulungan. Sebetulnya manuskrip model scroll ini di Alexandria dulu di masa Yunani itu juga sangat populer. Memang itu kodeks itu belakangan saja. Kodeks itu dalam bentuk buku ya, yang dijilid. Nah, di Nusantara juga sama tradisinya. Jadi sebetulnya kita ini tidak layak untuk rendah diri. Kebudayaan kita itu luar biasa yang dipengaruhi oleh agama. Oleh karenanya kita harus mensinergikan betul bagaimana relasi agama dan budaya. Jangan dihadap-hadapkan secara berbenturan. Nah, ini naskah khutbah tentu juga sudah lecek begitu ya. Jadi scroll, jadi dibuka itu panjang. Nah, ini adalah naskah gulung khutbah Idul Fitri dari Lombok, dari NTB yang saya tampilkan ini. Ya, terima kasih banyak ke Mas Dr. Jamaluddin, terima kasih foto-fotonya. Dalam kesempatan lain saya akan membahasnya secara khusus karena ini sangat berharga sekali. Ini kan tidak kelihatan kalau di sini mah seberapa panjang naskahnya gitu ya. Dan mungkin Sobat Ngariksa ingin tahu naskah khutbah yang paling panjang. Karena kan ngebayangin berapa panjang sih, ya tergantung khutbahnya mau berapa menit. Nah, tapi juga apakah ada kaitannya dengan tradisi keagamaan di Nusantara. Nah, kalau untuk ini kita mungkin harus berkongsi nih dengan salah seorang peneliti kita, Saudara Pramono dari Minangkabau. Kita coba dengarkan, bisa tidak kita berkongsi untuk mendengarkan manuskrip khutbah yang sangat panjang dari Minangkabau, mungkin dari berbagai surau ya, kita dengarkan. Assalamualaikum Sobat Ngariksa, tak terasa ya, sudah setahun saja Ngariksa tayang menemani kita. Selamat ulang tahun Ngariksa, dan semoga Pak Oman sebagai pengelolanya selalu sehat, dan terus bisa menayangkan Ngariksa dengan berbagai pengetahuan tentang khasanah manuskrip Nusantara. Satu pantun untuk ulang tahun Ngariksa. Minangkabau kaya dengan manuskripnya, dari sastra, sejarah hingga khutbah hari raya. Selamat ulang tahun yang pertama buat Ngariksa. Semoga semakin berjaya untuk manuskrip Nusantara. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berkongsi tentang khasanah Minangkabau, khasanah naskah Minangkabau maksudnya, khususnya tentang naskah khutbah hari raya, tentu saja dengan kontekstualisasinya. Sejauh ini sudah ditemukan naskah khutbah hari raya di berbagai tempat di Sumatera Barat. Disebut naskah khutbah hari raya karena selalunya di dalam satu naskah terdapat dua teks, khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Yang membedakan adalah warna tintanya, merah dan hitam. Selalunya warna merah biasanya untuk khutbah Idul Adha dan warna hitam biasanya untuk khutbah Idul Fitri. Kelima naskah itu tersebar di berbagai tempat di Sumatera Barat. Pertama ditemukan di Setiung di Kabupaten Damasraya. Yang kedua di Surau Cimawang di Kabupaten Sejunjung. Yang ketiga di Surau Calau di Kabupaten Sejunjung. Yang keempat di Paninggahan Kabupaten Solo, dan yang kelima ditemukan di Surau Matuayi Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman. Ada 3 ciri utama naskah khutbah hari raya atau yang selalu disebut juga sebagai naskah khutbah Bajelo. Pertama, ukurannya yang panjang dan disimpan dengan cara digulung. Panjangnya mencapai hampir 7 meter. Seperti naskah koleksi Surau Matuayi Pakandangan, panjangnya 670 cm atau 6 meter 70 cm. Kedua, naskahnya dihiasi oleh iluminasi yang cukup beragam, baik di bagian awal dan akhir
maupun di pinggiran naskahnya. Ketiga, naskah-naskah tersebut tersimpan di surau-surau tarekat Satariyah di berbagai tempat di Sumatera Barat. Naskah ini sebagian diantaranya masih dibacakan oleh khatib pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian yang lain hanya tersimpan atau disimpan saja karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Sudah lapuk karena termakan usia. Sebelum pembacaan naskah khutbah Bajelo dalam sholat Idul Fitri, di kalangan penganut tarekat Satariyah jauh sebelumnya, terutama 40 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, para orang tua khususnya wanita melaksanakan sebuah tradisi keberagamaan yang mereka sebut sebagai sembahyang ampek puluh. Melaksanakan sembahyang ampek puluh ini maksudnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah terus-menerus selama 40 hari di satu surau yang dipimpin oleh seorang buya yang memimpin surau tersebut. Pada akhir Ramadan, untuk menentukan awal masuk Idul Fitri, akan dilakukan tradisi mencalik bulan. Mencalik bulan dilakukan di beberapa tempat di Sumatera Barat, tetapi yang paling ramai terdapat di Pantai Ulakan, dekat makam Syekh Burhanuddin. Jika tampak hilal pada waktu itu, maka akan diumumkan bahwa besok harinya sudah hari raya. Pada saat sholat hari raya, itulah naskah khutbah Bajelo tadi dibacakan. Tentu ini dapat menjadi tema yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, baik bahan naskah, termasuk keragaman iluminasi di dalamnya, kandungan isi, maupun konteks sosial keagamaannya. Demikian Sobat Ngariksa, terima kasih. Salam dari Ranah Minang, dan tetap di rumah saja. Wow, Sobat Ngariksa, ini manuskrip Bajelo disebutnya, naskah khutbah Bajelo. Ada beberapa kata kunci yang tadi saya tangkap dan menarik sebetulnya. Kalau kita melihatnya bahwa satu lembar manuskrip yang panjang itu bisa diteliti tidak teksnya. Kalau teksnya kan sama saja kan, ya khutbah itu kan khutbah Idul Fitri, ada hamdalahnya, ada sholawatnya, wasiat takwa, baca Quran. Tapi kalau kita melihat secara kodikologisnya atau para teksnya, kalau secara teorinya itu bisa dikaitkan dengan tadi itu sembahyang 40 hari misalnya. Ini seperti arba'in ya, seperti kalau jemaah haji di Medina. Kemudian kaitannya dengan apalagi tadi tarekat Satariyah. Jadi manuskrip yang sederhana itu tidak sederhana juga sebetulnya, karena membuatnya juga saya tidak tahu kita bisa tidak sekarang membuatnya dengan iluminasi yang sangat indah, dulu dengan keterbatasan tinta dan kertas tentu saja gitu ya. Itu luar biasa, terkait dengan sebuah tradisi. Jadi saya kira ini terima kasih banyak ini Uda Pramono, Dr. Pramono dari UNAN di Padang. Beliau adalah Sekretaris Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara yang sudah memberikan perspektif kepada kita sekalian gitu tentang khutbah